wabarakatuh. Hai adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya Kak Vivi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan garis singgung pada kurva. Terkait persamaan garis singgung pada kurva, ada yang tahu? Untuk adik-adik yang sudah tahu materi ini, kita review ulang materi persamaan garis singgung pada kurva. Untuk adik-adik yang belum mengetahui materi ini, mari kita belajar bersama. Tonton video ini sampai habis. Satu waktu saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama ini merupakan gradien positif, di mana nilai dari gradien atau m-nya itu lebih dari 0, sehingga disebut dengan gradien positif. Kemudian pada gambar yang kedua ini, gradien ini bernilai kurang dari 0 atau dapat disebut dengan gradien negatif. Lanjut ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini merupakan gambar garis gradien di mana dia lurus. Nah, di sini dikatakan sebagai gradien 0 atau gradiennya bernilai 0, sama dengan 0. Jika M adalah gradien atau garis singgung dari fungsi f(x), maka berlaku rumus berikut ini. M sama dengan f aksen dari x. Nah, di rumus ini yang dimaksudkan adalah cari gradien atau kemiringan garis singgung pada kurva ini. Kita bisa memperolehnya dengan mencari turunan dari fungsi f(x)-nya atau fungsinya. Nanti kalau kita sudah mengetahui turunan pertamanya, maka itulah hasil dari M atau gradiennya. Nah, terkait penjelasan tadi, kita akan coba mengerjakan contoh berikut ini. Perhatikan ya. Misal saya memiliki soal seperti ini. Tentukan gradien garis singgung dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 di titik koordinat negatif 2, negatif 20. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikan persoalan ini, langkah pertama kita harus menulis terlebih dahulu f(x) yang sudah diketahui di soal, seperti ini. Kemudian yang kedua, cari turunan pertama dari fungsinya. Teman-teman sudah memperoleh materi turunan ya. Untuk memperoleh turunan, jadi dari f(x) tadi yang x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 kita turunkan terlebih dahulu. Turunan dari f(x) tadi adalah 3x pangkat 2, pangkatnya turun ya, 3x pangkat 2 dikurangi 6x. Kalau kita sudah memperoleh f aksen x atau turunan pertamanya, maka kita masukkan nilai x-nya karena nilai x-nya sudah diketahui. Tadi di soal dikatakan bahwa titik koordinat diketahui negatif 2, negatif 20. Jadi x-nya berapa? Ya benar, negatif 2. Jadi f aksen kita ubah x-nya negatif 2 sama dengan, berarti kita ubah x-nya negatif 2 ya. 3 dikali negatif 2 di pangkat 2 dikurangi 6 dikali negatif 2. Hasilnya diperoleh 12 ditambah 12 sama dengan 24. Jadi gradien garis singgung dengan f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 di titik koordinat negatif 2, negatif 20 adalah 24. Mudah sekali ya teman-teman. Jadi untuk mencari gradien, kita fokus ke bagaimana cara mencari turunan pertama dari f(x)-nya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Untuk pembahasan yang kedua ini bunyinya seperti ini. Yang dimaksud dari penjelasan ini adalah jika kita mencari titik koordinat atau x1, y1 dengan gradien yang sudah diketahui m sama dengan f aksen x, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Rumusnya adalah rumus ini. Y dikurangi y1 sama dengan m dikali x kurangi x1. Untuk lebih pahamnya kita coba memahami contoh berikut ini. Misalkan saya memiliki contoh seperti ini.
Ketahui kurva fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva tersebut yang mempunyai gradien negatif 9. Di sini soalnya sedikit berbeda dari yang tadi, di mana gradiennya sudah diketahui, sedangkan titik koordinatnya belum, dan itu yang dipertanyakan. Dari soal ini kita harus mencari titik koordinat yang dilalui. Untuk mencarinya, langkah pertama yaitu sama dengan yang tadi, kita tulis dulu fx atau persamaan yang sudah diketahui. Maka kita tulis terlebih dahulu fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2. Kemudian langkah yang kedua, kita cari turunan pertama dari fungsi tadi. Oke, kita cari turunan pertamanya, yaitu kita tulis x pangkat 2 dikurangi 6x. Kita sudah memperoleh f aksen dari x-nya, maksudnya f aksen x-nya atau turunan pertamanya sudah kita tahu. Langkah selanjutnya dari penyelesaian ini, kita masukkan rumus pertama. Kita punya rumus m sama dengan f aksen x. Kita masukkan, kita tulis di sini. Nah, setelah itu gradiennya kita masukkan. Gradiennya tadi diketahui negatif 9. Negatif 9, f aksen x-nya sudah diketahui juga, kita masukkan. Kemudian kita operasikan sehingga diperoleh x sama dengan 3. Nah, di sini kita sudah dapat nilai x-nya. X sama dengan 3. Selanjutnya kita masukkan y sama dengan fx. Y sama dengan fx ini merupakan persamaan dari persamaan kurva. Kurvanya y sama dengan fx. Sehingga kita bisa masukkan y sama dengan fx-nya, karena x-nya sudah diketahui 3, kita masukkan saja x-nya 3. Set. Tapi kita ingat ya teman-teman, yang dimasukkan ke persamaan yang pertama yaitu fx, bukan f aksen x. Jadi kita masukkan fx-nya 3. 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 3 pangkat 2. Diperoleh 9 dikurangi 27 sama dengan negatif 18. Nah, dari sini kita sudah memperoleh nilai kedua-duanya, yaitu nilai x dan nilai y. Untuk nilai x-nya kita ketahui x-nya sama dengan 3 dan y-nya kita ketahui negatif 18. Jadi titik koordinat yang diperoleh adalah 3, negatif 18. Itu tadi terkait penjelasan 2 poin yang sudah saya bicarakan di awal. Sebelumnya, saya akan menyampaikan satu soal yang bisa teman-teman kerjakan, sedikit berbeda dari penjelasan tadi, tapi saya harapkan teman-teman bisa mengerjakannya. Nah, soalnya seperti ini. Nah, berbunyi, jika diketahui fx sama dengan 5 kurang dari akar x, tentukan gradien garis singgung kurva di titik yang ordinatnya 3. Nah, soal ini memang berbeda dengan penjelasan tadi. Untuk clue penyelesaiannya, di soal ordinatnya sudah diketahui ya, ordinat itu nilai y-nya. Jadi ingat, untuk rumus yang y sama dengan fx itu juga berguna di penyelesaian ini. Jadi nanti pertama kalian harus menemukan x-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kalian lanjutkan untuk mencari turunan pertamanya. Dan selanjutnya baru kalian mencari gradien seperti penjelasan-penjelasan yang sebelumnya. Semoga teman-teman bisa mengerjakan soal berikut ini. Mungkin untuk materi hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan teman-teman mudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.